Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queenia Devstia Putri, absen 25. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6 dari kelas 12 MIPA 4 akan menerangkan mengenai radiasi elektromagnetik dan prinsip kerja gelombang mikro bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Aini Claudia Cavarella, absen 1. Yang kedua ada Divinia Yandaringinto, absen 7. Yang ketiga ada Jauza Farhan Andrian, absen 11. Dan yang keempat ada Mona Yuliana, absen 16. Apa itu radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik dalam perubahan kimia dan fisika diartikan sebagai aliran energi dengan kecepatan universal cahaya melalui ruang bebas atau melalui media material berupa medan energi listrik dan magnet yang menyusun gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang atau wavelength, frekuensi, amplitude, dan kecepatan. Dalam istilah teori kuantum modern, radiasi elektromagnetik adalah aliran foton atau kuanta cahaya melalui ruang. Foton adalah paket energi H dikali V yang selalu bergerak dengan kecepatan cahaya universal. Simbol H adalah konstanta Planck, sedangkan nilai V adalah sama dengan nilai frekuensi gelombang elektromagnetik teori klasik. Radiasi elektromagnetik menunjukkan banyak fenomena saat berinteraksi dengan partikel bermuatan di atom, molekul, dan objek materi yang lebih besar. Fenomena ini serta cara radiasi elektromagnetik dibuat dan diamati. Cara radiasi tersebut terjadi di alam, dan penggunaan teknologinya bergantung pada frekuensi. Teori gelombang elektromagnetik. Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan gaya gerak listrik terinduksi atau medan listrik. Maxwell berpendapat bahwa perubahan medan listrik akan menimbulkan medan magnet. Perubahan medan magnet dijelaskan pada gambar di bawah ini. Perubahan magnet listrik dan medan magnet ditimbulkan dengan cara yaitu dua bola isolator bermuatan positif dan negatif digetarkan sehingga jaraknya berubah-ubah sesuai dengan frekuensi getaran tersebut. Perubahan medan magnet tersebut juga menimbulkan medan listrik. Timbulnya medan listrik ini ditandai dengan dipancarkannya gelombang elektromagnetik. Pada gambar di bawah ditunjukkan perubahan medan listrik dan medan magnet yang menimbulkan adanya gelombang elektromagnetik. Dari gambar di atas dijelaskan bahwa arah medan magnet selalu saling tegak lurus terhadap arah medan listrik, sedangkan arah rambat gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus baik terhadap medan listrik maupun terhadap medan magnet, sehingga gelombang elektromagnetik ini termasuk gelombang transversal. Bentuk gelombang elektromagnetik. Bentuk gelombang elektromagnetik hampir sama seperti bentuk gelombang transversal pada umumnya, yaitu arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Namun, pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik yang medan listriknya atau E selalu tegak lurus terhadap medan magnet atau B, yang keduanya menuju ke arah gelombang. Macam-macam gelombang elektromagnetik berdasarkan urutan spektrum. Sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi, serta memiliki daya tembus terkuat. Sinar gamma memiliki gelombang kurang dari 100 pikometer atau disingkat dengan PM, atau 4 kali 10 pangkat 9 inci. Sumber terjadinya. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil, dikarenakan atom tersebut memiliki energi yang tidak sesuai dengan kondisi dasarnya. Begitu pula ada manfaatnya. Gelombang sinar gamma digunakan untuk melestarikan peralatan medis, pencitraan medis, sterilisasi makanan dan minuman kaleng, proses radioterapi dalam pengobatan kanker, dalam pertanian digunakan untuk membuat bibit unggul, dalam teknik nuklir digunakan untuk pembuatan radioisotop, prosedur bedah otak dan juga saraf, dan digunakan untuk membuat radioisotop serta untuk memahami struktur logam. Begitu pula ada bahayanya pula dari sinar gamma. Sinar gamma yang terpapar ke tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan DNA sel, kematian sel, dapat menyebabkan luka bakar, dan pada perempuan dapat menyebabkan kemandulan. Macam-macam gelombang elektromagnetik berdasarkan urutan spektrum. Selanjutnya adalah sinar X. Sinar ini biasanya disebut dengan sinar ronsen yang dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Oleh karena itu, energinya sangat besar hingga mampu menembus logam dari tulang manusia.
Sinar X sendiri memiliki daya tembus kuat karena panjang gelombang yang pendek dan frekuensi yang tinggi. Frekuensi sinar X berada di kisaran 1016 sampai 1020 Hz. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Sumber terjadinya sinar X sendiri adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari tumbukan elektron berkecepatan tinggi pada logam. Tumbukan antara elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Sinar X sendiri merambat melalui garis lurus. Manfaat sinar X yaitu dapat dimanfaatkan untuk memotret organ-organ tubuh manusia. Dapat pula memotret organ-organ tulang kerangka pada manusia, menganalisis struktur bahan atau kristal, pencitraan medis 3 dimensi, memonografi pemindaian jaringan payudara, CT scan, computed tomography, terapi radiasi, pengamanan bandar udara, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, serta memeriksa barang-barang di bandara. Bahaya jika terkena gelombang sinar X yang dapat ditimbulkan yaitu jika terkena paparan radiasi yang tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut. Dapat pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, dan luka pada kulit dan mulut. Sinar X dengan dosis tinggi dapat mengakibatkan kanker dan lahir cacat karena terlalu lama dapat merusak DNA dan dapat menyebabkan mutasi genetik. Macam-macam gelombang elektromagnetik berdasarkan urutan spektrum. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya ungu dan dihasilkan atom dan molekul dalam loncatan listrik. Sinar ultraviolet merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Sinar UV terdiri dari 3 jenis yaitu sinar UVA, sinar UVB, dan sinar UVC. Sumber terjadinya sinar ultraviolet bersumber utama dari matahari yang merupakan hasil dari loncatan listrik di permukaannya. Sinar ultraviolet juga dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, busur karbon, dan lampu merkuri. Sinar ultraviolet yang sampai ke bumi diserap oleh lapisan ionosfer yang merupakan ozon. Manfaat sinar ultraviolet diantaranya untuk membantu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, pembentukan vitamin D, sterilisasi produk industri, pencitraan medis. Beberapa teknologi berbeda yang digunakan untuk mencitrakan tubuh manusia dalam rangka menegakkan diagnosis, memonitor perkembangan penyakit, dan pengobatan atau untuk pengobatan penyakit tertentu. Operasi mata lasik, alat pengecek uang palsu, alat barcode reader membunuh kuman penyakit, mensterilisasikan ruangan, dan memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Bahaya sinar ultraviolet dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, merubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung menerus dalam jangka lama dapat memicu kanker kulit termasuk terhadap makhluk hidup lainnya. Sinar UV juga dapat merusak jaringan mata. Pada tumbuhan dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Macam-macam gelombang elektromagnetik berdasarkan urutan spektrum. Sinar tampak. Sinar tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dari mata manusia berupa warna. Perbedaan warna pada sinar tampak diakibatkan oleh perbedaan panjang gelombang dan frekuensi. Gelombang ini terdiri dari 7 macam warna, yaitu urutan dari yang paling besar, frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10⁻15 Hz dengan panjang gelombang 400 nm sampai 800 nm. Sumber terjadinya spektrum frekuensi sinar tampak berisi frekuensi di mana mata manusia peka terhadapnya frekuensioner tampak membintang antara 40.000 dan 80.000
GHz 10⁻13 atau bersesuaian dengan panjang gelombang antara 380 dan 780 nm. Cahaya yang kita rasakan sehari-hari berada dalam rentang frekuensi ini. Cahaya juga dihasilkan melalui proses dalam skala atom dan molekul berupa pengaturan internal dalam konfigurasi elektron. Manfaat dari sinar tampak sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Sinar laser digunakan juga di bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Di bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelak dan memotong lempengan baja. Bahaya dari sinar tampak ialah gelombang cahaya tampak digunakan pada laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Contoh bahaya yang ditimbulkan oleh sinar gelombang cahaya yaitu kerusakan DNA dengan melalui timbulnya oksigen reaktif dalam tubuh. Kerusakan DNA pada sel ini dapat menyebabkan sel menjadi berfungsi tidak normal. Misalnya tumbuh secara liar. Pertumbuhan sel liar inilah yang menyebabkan terjadinya kanker. Macam-macam gelombang elektromagnetik berdasarkan urutan spektrum. Sinar inframerah. Pengertiannya, sinar inframerah adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya merah dan dapat menembus benda tidak tembus pandang. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Sinar yang tidak dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah itu disebut radiasi inframerah. Sumber terjadinya gelombang sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dan molekul atau benda yang bergetar ketika benda dipanaskan sehingga menghasilkan panas. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Manfaat dari sinar inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat, seperti pada remote TV, transfer data antar ponsel, terapi fisik, pencitraan awan dan cuaca, foto satelit dan luar angkasa, kamera pendeteksi panas, termal, pencitraan hiperspektral, mengumpulkan dan memproses informasi dari seluruh spektrum elektromagnetik, mengembangkan pH dalam tubuh, dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik karena asam urat yang tinggi, dan sebagai pengendali jarak jauh, alarm keamanan, dan otomatis pada sistem. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh gelombang sinar inframerah sama bahayanya dengan sinar ultraviolet yang mampu merusak jaringan kulit terdalam jika terpapar secara berlebihan dan memicu timbulnya sel kanker kulit karena dapat merusak pigmentasi kolagen dan memicu timbulnya flek hitam yang merupakan tanda awal pertumbuhannya sel kanker. Macam-macam gelombang elektromagnetik berdasarkan urutan spektrum. Gelombang mikro. Pengertian: gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan yang berfrekuensi SHF super high frequency. Frekuensi gelombang mikro adalah di atas 3 GHz, 3 kali 109 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Sumber terjadinya adalah gelombang mikro atau microwave dihasilkan oleh tabung Keystone yang berfungsi sebagai penghantar energi panas. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas. Gelombang ini dimanfaatkan dalam teknologi microwave yang berfrekuensi SHF atau super high frequency. Manfaat dari gelombang mikro yaitu gelombang mikro dimanfaatkan dalam oven microwave untuk memanaskan makanan, digunakan pada radar untuk mencari dan memilih jejak suatu benda, untuk kepentingan deteksi bawah laut, untuk mendeteksi suatu objek, membantu pendaratan pesawat, membantu pengamatan di kapal laut,
dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, dan analisis struktur molekul dan atomik. Bahaya dari gelombang mikro yaitu 1. Tubuh manusia tidak mampu memetabolisir atau memecah dan mengeluarkan produk sampingan yang tidak dikenal dalam makanan yang diproses dengan microwave. Yang kedua, radiasi HP. Radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian HP bisa menyebabkan kanker otak. Yang ketiga, kerusakan otak yang menetap karena impuls listrik di otak mengalami hubungan pendek atau konsleting melalui depolarisasi dan demagnetisasi jaringan otak. Macam-macam gelombang elektromagnetik berdasarkan urutan spektrum. Yang pertama adalah gelombang radio atau TV. Gelombang radio atau televisi adalah gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika objek bermuatan listrik dinaikkan frekuensinya atau modulasinya. Panjang gelombang radio sendiri berkisar antara 0,3 hingga 600 meter dengan rentang frekuensi sekitar 100 kHz sampai dengan 1000 GHz. Sistem modulasi gelombang radio yaitu AM atau amplitude modulation dan FM atau frequency modulation. Dari sumber terjadinya, gelombang radio sendiri dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang bergerak dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini kemudian dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut dengan osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan juga diterima oleh antena. Atau secara singkatnya, gelombang ini diradiasikan oleh muatan yang bergerak dipercepat dan oleh osilasi muatan dalam rangkaian listrik seperti rangkaian listrik LC. Manfaat dari gelombang radio atau TV sendiri yaitu untuk pengiriman pesan kapal selam, transmisi navigasi jarak jauh, mentransmisikan sinyal berupa siaran radio komersial maupun amatir, dan siaran stasiun TV atau ultra high frekuensi. Kemudian untuk komunikasi pesawat dan kapal, dan juga untuk pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari gelombang radio atau TV diantaranya adalah induksi gelombang elektromagnetik yang ditimbulkan dari radiasi gelombang radio dapat mempengaruhi ion positif dan ion negatif di sekeliling pancaran radiasinya. Di dalam tubuh manusia sendiri, terkandung ion-ion yang bermuatan positif dan negatif. Muatan atau ion positif dan negatif dalam tubuh akan seimbang apabila tidak mendapat pengaruh terutama dari radiasi gelombang elektromagnetik sendiri. Jika pengaruh radio tersebut telah melebihi batas ambang yang dapat diterima oleh tubuh manusia, akan terjadi ketidakseimbangan muatan atau ion di dalam tubuh manusia yang kemudian akan berakibat pada terganggunya fungsi-fungsi organ tubuh ataupun metabolisme yang ada dalam tubuh manusia. Jika hal ini terus terjadi dalam jangka waktu yang lama, kesehatan akan terganggu. Contohnya, radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hilang memori. Pemakaian HP juga dapat menyebabkan kanker otak apabila digunakan secara berlebih. Penerapan teknologi dengan prinsip gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik telah dibangkitkan atau deteksi pada jangkauan frekuensi yang lebar, sehingga pemanfaatan spektrum gelombang elektromagnetik sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan itu ada dalam berbagai bidang, yaitu bidang kedokteran, bidang industri, bidang astronomi, bidang seni, dan bidang sains fisika. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan gelombang elektromagnetik ini. Berikut adalah beberapa penerapan teknologi dengan menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik. Macam-macam gelombang elektromagnetik berdasarkan urutan spektrum. Selanjutnya adalah sinar X. Sinar ini biasanya disebut dengan sinar ronsen yang dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Oleh karena itu, energinya sangat besar hingga mampu menembus logam dari tulang manusia. Sinar X sendiri memiliki daya tembus kuat karena panjang gelombang yang pendek dan frekuensi yang tinggi. Frekuensi sinar X berada di kisaran 1016 sampai 1020 Hz. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Ronsen. Sumber terjadinya sinar X sendiri adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari tumbukan elektron berkecepatan tinggi pada logam. Tumbukan antara elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Sinar X sendiri merambat melalui garis lurus.
Penerapan teknologi dengan prinsip gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah sinar gamma atau Y. Sinar gamma sendiri dapat digunakan untuk beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama untuk radioterapi atau terapi radiasi kanker. Yang kedua adalah untuk prosedur pembedahan saraf otak. Yang ketiga adalah mendeteksi dan mengevaluasi objek yang terkubur di dalam tanah. Yang keempat adalah untuk proses pembentukan bibit unggul pada tanaman. Yang kelima adalah untuk sterilisasi peralatan medis. Dan yang terakhir adalah untuk pelacakan kebocoran pipa bawah tanah. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X sendiri dapat digunakan untuk yang pertama adalah pencitraan medis, yaitu untuk mengambil pencitraan atau foto bagian dalam tubuh. Yang kedua adalah untuk operasi pembedahan sehingga dokter dapat mengetahui bagian-bagian mana yang harus dibedah. Yang ketiga dapat digunakan dalam bidang industri, bidang seni, bidang sains dan fisika, bidang pertanian, dan juga bidang keamanan. Dan yang terakhir adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet sendiri dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang berbahaya, mengubah molekul sterol dari provitamin D menjadi vitamin D yang berguna untuk pertumbuhan tubuh manusia. Dapat juga digunakan untuk mengetahui unsur-unsur dalam tubuh dengan teknik spektros. Selanjutnya adalah dapat digunakan untuk asimilasi tumbuhan, dapat digunakan juga di bidang kesehatan dan juga di bidang perbankan. Sinar tampak. Sinar tampak dapat digunakan dalam 1. Bidang telekomunikasi, 2. Bidang kedokteran, 3. Bidang industri, 4. Fotosintesis pada tanaman. Gelombang mikro. Gelombang mikro dapat digunakan dalam 1. Bidang komunikasi, 2. Bidang kesehatan, 3. Bidang industri, 4. Bidang telekomunikasi, 5. Bidang pertahanan dan keamanan. Sinar inframerah. Sinar inframerah dapat digunakan dalam 1. Bidang kedokteran, 2. Bidang militer, 3. Bidang astronomi, 4. Bidang keamanan, 5. Remote control. Sinar radio atau TV. Sinar radio atau TV dapat digunakan dalam 1. Bidang komunikasi seperti ponsel dan walkie-talkie, 2. Media informasi seperti radio dan televisi, 3. Ilmu astronomi, 4. Transmisi navigasi jarak jauh, 5. Kecantikan kulit. Prinsip kerja gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Jika gelombang tersebut diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Sama halnya, jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan akan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Gelombang mikro atau microwave sendiri tidak dapat dilihat dengan mata karena panjang gelombang yang sangat pendek atau walaupun sangat kecil dibandingkan dengan gelombang radio dan jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya di luar spektrum tampak. Keduanya sama-sama terdapat dalam spektrum gelombang elektromagnetik sendiri. Panjang gelombang cahaya berkisar antara 400 sampai 700 nanometer atau setara dengan 1 nanometer yaitu 10 pangkat -9 meter. Sedangkan kisaran panjang gelombang mikro sekitar 1 sampai 30 cm. 1 cm-nya setara dengan 10 pangkat -2 meter. Gelombang mikro sendiri juga dapat dimanfaatkan untuk para radar. Radar ini digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz. Prinsip kerja gelombang mikro. Gelombang mikro berfrekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Pada prosesnya, energi elektromagnetik diserap oleh bahan yang diserap gelombang mikro dan kemudian diubah menjadi energi panas. Jadi pembangkitan panas didasarkan pada interaksi molekul dengan medan elektromagnetik. Teknologi gelombang mikro pada material telah dikenalkan sejak beberapa dekade yang lalu. Tidak hanya pada pengolahan mineral, tetapi teknologi pemanasan dengan gelombang mikro yang menggunakan prinsip gelombang elektronik juga menjadi teknologi yang menjanjikan pada pengolahan material lainnya seperti beton. Meskipun teknologi gelombang mikro untuk pengolahan mineral bukan hal yang baru, akan tetapi pemanfaatannya untuk skala industri masih merupakan sebuah tantangan tersendiri. Di antaranya hal ini dikarenakan mekanisme pemanasan yang melibatkan interaksi-interaksi molekul biji mineral dan energi gelombang mikro masih relatif kurang dipahami. Stasiun gelombang mikro bekerja dengan bantuan dari antena, perangkat penerima, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk transmisi data dikomunikasikan dengan gelombang mikro. Sinyal gelombang mikro dapat melakukan transmisi data dengan kecepatan mencapai 45 megabits per second. Tetapi karena sinyal gelombang mikro ini bergerak dalam satu arah garis lurus, maka baik pemancarnya transmitter maupun penerimanya receiver harus berada dalam satu garis pandang one point line of sight. Sehingga pemanasan pusat dari gelombang mikro ini harus diperhatikan sekali letak dan posisinya.
Untuk menghindari kemungkinan gangguan, maka dari itu, stasiun gelombang mikro seringkali ditempatkan di puncak-puncak gunung, menara, ataupun gedung. Gelombang mikro, yang pertama adalah refleksi atau pemantulan. Gelombang mikro lebih banyak dipantulkan bila mengenai permukaan logam atau yang berwarna cerah. Bila digunakan wadah memasak yang terbuat dari logam atau metal, makanan tidak akan bertahan lama atau matang karena gelombang mikro dipantulkan dan juga dapat menimbulkan bunga api. Yang kedua ada transmisi. Gelombang mikro dapat melalui atau melewati benda atau material yang mempunyai sifat dielektrik, perlawanan arus listrik, yang kecil seperti gelas, plastik, kertas, keramik, porselen, sehingga benda ini tidak dipengaruhi oleh gelombang mikro. Lalu yang ketiga ada absorpsi atau penyerapan. Gelombang mikro diserap oleh benda atau material yang mempunyai sifat dielektrik yang besar seperti makanan dan benda yang mempunyai permukaan berwarna gelap. Gelombang mikro yang diserap oleh makanan akan menghasilkan panas dalam makanan sehingga makanan dimasak atau matang. Keunggulan dan kelemahan gelombang mikro. Yang pertama, keunggulan gelombang mikro yaitu perambatannya relatif cepat dikarenakan gelombangnya yang pendek. Yang kedua, efisiensi biaya. Biasanya biaya yang dipakai cukup murah. Yang ketiga, ada mudah untuk diimplementasikan dan diinstalasi. Selanjutnya, kelemahan gelombang mikro. Yang pertama, mudah terinferensi atau mudah terganggu oleh gelombang radio yang lain, bahkan oleh dua sistem transmisi gelombang mikro yang berdekatan sekalipun juga dapat terganggu. Yang kedua, dalam proses transmisi antara pemancar dan penerima sinyal diharuskan berada dalam garis pandang serta tidak ada penghalang. Dari hasil pembahasan radio elektromagnetik di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui satu titik dalam satu satuan waktu. Frekuensi tergantung dari kecepatan merambatnya gelombang. Semakin panjang suatu gelombang, semakin rendah frekuensinya. Dan semakin pendek suatu gelombang, semakin tinggi frekuensinya. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan oleh massa di alam semesta pada level yang berbeda-beda. Kata spektrum. Kata spektrum pertama kali digunakan oleh Isaac Newton pada tahun 1671. Spektrum elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri atas 7 macam gelombang yang dibedakan berdasarkan frekuensi serta panjang gelombang, tetapi cepat rambat di ruang hampa adalah sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Macam-macam spektrum jika diurutkan dari panjang gelombang terendah yaitu gelombang radio, gelombang mikro, sinar infrared, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Seperti yang sudah dibahas dalam teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik, hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan elektromagnetik mempengaruhi persamaan berikut. C sama dengan F, panjang gelombang. Selain itu, spektrum memiliki berbagai macam spektrum gelombang yang dimana memiliki manfaat, bahaya, serta sumbernya. Nah, dalam penerapan teknologi dengan prinsip gelombang elektromagnetik, dapat disimpulkan bahwa pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik memiliki banyak manfaat terhadap kehidupan manusia. Pemanfaatan itu ada dalam berbagai bidang, yaitu di bidang kedokteran, bidang industri, astronomi, seni, dan bidang sains fisika. Namun, pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik juga masih banyak yang menimbulkan perdebatan dan masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Oke, jadi segitu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.